Halo semuanya, balik lagi sama gue dan main lagi. Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah webcam yang harganya ada di angka 200 sampai 300 ribuan. Tapi secara kualitas dia nggak kalah bagus sama webcam di harga 1 jutaan. Kenalin, ini dia Emtek WB500. Yuk kita lihat. Dari kardusnya sendiri ini kayak nggak mencerminkan kualitasnya, kayak biasa aja gitu ya. Padahal secara kualitas setelah gue cobain ini emang oke banget. Emtek sendiri itu adalah brand yang udah lama gue kenal sejak gue kuliah tahun 2008an lalu, dimana dia tuh selalu memproduksi peripheral kayak misalnya mouse, terus juga keyboard dengan harga yang emang terjangkau dengan kualitas yang sebenarnya biasa-biasa aja. Makanya ketika mereka reach out dan ngirimin webcam ini sebenarnya ekspektasi gue nggak tinggi, tapi ternyata hasilnya jauh lebih tinggi daripada ekspektasi gue. Di bagian depan boxnya ini kelihatan ada webcamnya dan juga ada beberapa keunggulannya, kayak misalnya dia plug and play langsung colok aja, juga ada digital microphone dengan USB 2 interface. Gak lupa dia juga ngasih tahu kalau webcam ini punya resolusi 1080p alias Full HD. Dan sayangnya ini tulisannya cuma support Windows 10 doang, padahal dia juga support di macOS kayak yang gua tes di belakang. Ini macOS bukan Windows 10. Ada beberapa fitur utama di bagian belakang yang tadi udah gua sebutin dan juga ada beberapa spesifikasi nih, kayak misalnya dia 1080p 30 fps belum sampai 60 fps. Dia juga punya fokus fix fokus, jadi nggak bisa di adjust fokusnya, udah fix aja kayak gitu. Dan juga lensanya ada di 69 derajat field of view-nya. Ya, kayak mikrofon digital, interface USB 2.0 tadi udah kita sebut ya. Boxnya emang hadir dengan kondisi yang agak damage gitu ya, tapi ya nggak masalah juga sih. Pas dibuka, ternyata dalamnya pun terlalu simple. Cuma ada sebuah kompartemen plastik kayak begini. Ada webcamnya di dalamnya yang tersusun dengan rapi dengan kabel yang lumayan panjang, dan juga ada sebuah buku petunjuk, yang mana sebenarnya buku petunjuk ini nggak penting karena dia plug and play gitu ya. Iya, ini dia webcamnya. Webcamnya sendiri bentuknya nggak spesial, biasa aja, dan dia punya cara mounting ke monitor itu dengan cara dijepit, tapi bukan ngejepit beneran, cuma ditaruh sebenarnya, tapi mountingnya 2 siku begini. Di bagian bawah mountingnya ini juga ada thread yang bisa kita sambungin ke tripod kalau kalian butuh untuk naruh webcamnya ini di tripod. Desainnya ini sebenarnya kayak yang gue bilang tadi biasa aja, tapi beruntungnya ternyata tidak ada logo Emtek yang kelihatan kalau misalnya kita pasang dia di atas monitor gitu. Ini simple jadinya kelihatan. Logo Emteknya itu ada di bagian atas yang mana nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan di pandangan mata kalau kita lagi kerja dan webcam ini ada di atas monitor tuh nggak kelihatan gitu. Which is very good dan gue suka banget. Dan ada 2 lampu indikator. Yang pertama itu adalah indikator power yang menandakan kalau webcam ini sudah terkoneksi sama laptop atau PC kita. Dan satu lagi itu untuk indikator aktivitas kali ya, mungkin ya, yang mana kalau misalnya webcam ini lagi dipakai untuk Zoom meeting atau ada aplikasi yang menggunakan si webcam ini, indikator ini langsung nyala berwarna hijau. Udah gitu doang. Secara desain ya udah gitu aja, dan ada satu lubang nih ketinggalan. Satu lubang mikrofon di bagian sebelah kanan. Kanannya si webcam. Oke, secara kualitas gimana? Yuk kita bahas langsung, dan mau sedikit gue bandingin dengan Logitech C922 Pro yang harganya bedanya 1 juta. Kayak gimana hasilnya? Yuk. Ya, ini adalah hasil dari Emtek WB500 yang menurut gue oke banget. Tapi kalau kalian perhatikan di sini lensanya tuh seperti fish eye, tangan gue tuh bengkok gitu ya. Jadi lensanya itu memang fokusnya itu ada di tengah aja gitu ya. Dia sebelah pinggir sini itu distorted, jadinya kelihatan melengkung kayak begini. Dan keunggulan lensa yang melengkung adalah membuat badan gue kelihatan lebih kecil, karena badan gue kan ada di bawah ya, bawah pun melengkung gitu. Jadi yang sebenarnya rasionya bagus itu ada di tengah gini aja. Halo, nah itu bagus. Kayak begini. Oh ya, ngomong-ngomong, ini menggunakan mikrofon ini Fantech Leviosa, suaranya kayak begini. Kalau misalnya gue coba untuk menggunakan mikrofon bawaannya dari Emtek, hasil suaranya tuh kayak begini. Ini adalah mikrofon dari si Emtek WB500. Kalau gue sendiri sebenarnya nggak terlalu berekspektasi tinggi untuk sebuah
mikrofon yang dihasilkan sama sebuah webcam, karena emang mikrofonnya jauh jaraknya antara mulut kita ke mikrofon tuh. Kayak gue nih ada 3 jengkal, jadinya gue tidak berharap banyak lah ya. Buat kalian yang emang pengen beli webcam buat video calling segala macam, gue sih menyarankan kalian belikan mikrofon sendiri atau menggunakan headset atau earphone untuk mikrofonnya, karena jaraknya ke mulut itu lebih dekat. Kayak ini jaraknya nggak sampai 1 jengkal, ke situ jaraknya sampai 3 jengkal. Jadi ya mendingan pakai suara yang ini pastinya, menurut gue sih kayak begitu. Dan ini adalah hasil untuk Logitech C922 Pro. Harganya itu beda 1 juta sama si MTech WB500. Ada di angka 1,2 juta sampai 1,3 juta kalau nggak salah. Jadi harga yang lumayan untuk sebuah webcam. Jadi kalau misalnya dibandingin pun sama si MTech, sebenarnya masih comparable ya si MTech, kecuali jenis lensanya. Kalau si Logitech tuh lurus gitu ya, jadi rasio tangan gua nggak berubah gimana gitu ya. Kalau si MTech tadi kan jadi melengkung. Ini pakai mikrofon Fantech Leviosa dan akan gua ganti menggunakan mikrofon dari si Logitech C922. Hasilnya kayak begini. Gua udah pernah bahas Logitech C922 ini secara lebih mendalam, jadi silahkan aja kalian cari videonya di channel Main Lagi. Yang menurut gue ini adalah webcam yang bagus, tapi harganya sekali lagi nggak murah. Meskipun dia hadir dengan sebuah software ya, Logitech G Hub yang oke banget buat setup. Tapi ini settingan default. Tadi sebelumnya gue ubah ke default setting. Webcam ini bisa autofocus, jadi ini fokusnya pindah ke tangan, muka gue ngeblur, ada depth of field-nya, dan sekarang fokusnya balik lagi ke tangan gue kayak begini. Hasilnya kayak begini. Kalau tadi si MTech tidak autofocus, jadi fokusnya fix tetap gitu ya. Mau diginiin juga fokusnya tetap ke muka gua. Ya, dia fix fokus kayak tadi gua bilang. Sekarang side by side. Side by side untuk MTech yang di sebelah sini dan juga yang di sebelah sini ada Logitech C922. Hasilnya sebenarnya comparable, cuma kalau misalnya diperhatikan si MTech ini agak di muka gua sebelah sini atau di sini, dimana lampu itu dekat sama muka gua itu agak terlalu putih, jadinya agak wash out ya, karena lampu tepat ada di sini dan satu lagi lampu ada di belakang sini nih. Nah ini kalau misalnya menggunakan lampu studio, yang kayaknya nggak semua orang punya lampu studio juga ya buat komunikasi atau buat video call ya. Dan juga kalau kalian sadar nih, warna baju gue ini sebenarnya abu-abu. Warnanya Logitech itu lebih true to life, lebih seperti sebenarnya gitu ya, ketimbang si MTech. Karena warnanya MTech itu ternyata agak lebih green tint ya, agak lebih kehijauan. Kayak misalnya baju gue kelihatan agak kehijauan, apalagi ya. Dan juga agak lebih merah, karena meja yang ada di sini kelihatannya lebih merah ketimbang di Logitech S922. Di MTech sini agak lebih merah, tapi that's not a problem menurut gua. Bukan masalah sama sekali mengingat harganya yang murah. Sekarang gua akan ganti kondisi cahayanya ke kondisi cahaya yang biasanya kalian pakai, di mana tidak ada lampu studio yang available, hanya menggunakan lampu ruangan. Kayak gimana ya? Nah, kalau ini adalah kondisi yang ternyata si Logitech itu lebih diuntungkan ketimbang si MTech WB500, karena si Logitech ini ternyata punya exposure yang lebih oke di dalam kondisi ruangan dengan lampu ruangan biasa. Kayak misalnya kondisi sekarang, gue menggunakan lampu ruangan yang ada di atas, tepat di atas gue, dan juga di sebelah kanan, sebelah kiri ada satu ruangan lagi, jadinya nyala juga semuanya. So, hasilnya kayak begini. Di MTech muka gue nih gelap banget ya, seperti aslinya. Kulitnya gelap? Oh enggak, karena MTech-nya mungkin sensornya nggak bisa menangkap cahaya yang lebih banyak ketimbang si Logitech. Nah, di sini Logitech lebih unggul. Tapi kalau misalnya kita nyalain lagi, ya 11-12 lah ya, nggak beda jauh lah ya. Jadi MTech ini oke banget buat dibeli di harga 200-300 ribuan. So, kalau gue boleh bilang, kalau kalian pengen pakai MTech, silahkan pakai MTech, tapi ditambahin sama lampu tambahan dan juga mikrofon tambahan. That would be very, very good. Oke.
Jadi udah gitu aja. Kita bahas kesimpulannya. Oke, itu tadi bahasan gue tentang MTech WB500. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih ini adalah salah satu webcam yang worth banget buat dibeli di harga 200 sampai 300 ribuan. Katanya sih ada juga versi yang lebih tingginya lagi. Gue nggak tahu versi lebih tingginya lagi, mungkin bisa 10, 80, 60. Tapi gue sendiri belum ngecek. Harganya pun mirip. Jadi kalau misalnya ada versi yang lebih tinggi, mungkin kalian akan ambil versi yang lebih tinggi. Tapi versi ini pun udah bagus banget. Gue bahkan mau menggunakan webcam ini untuk streaming di channel main lagi dan di Facebooknya main lagi. So this one is really good. Dibandingin sama si Logitech C922 Pro, itu mirip dengan beberapa hal yang agak berbeda ya karakteristiknya. Kayak misalnya dia lebih fisheye lensanya, Logitech lebih enggak fisheye. Cuma paling kekurangan dari webcam murah itu di harga 1 juta itu adalah tidak hadirnya support software. Kayak misalnya si MTech ini ya plug and play aja, kalian pasang udah pakai. Kalau si Logitech mungkin karena harganya juga tinggi, dia ada sebuah software yang bisa disambungin, Logi Options atau juga Logitech G Hub untuk untuk ngatur-ngatur si webcamnya. Kalau ini enggak, jadi terima aja karakteristiknya kayak gitu, kalian terima aja. Paling kalian bisa otak-atik di OBS yang mana fungsinya pun terbatas. Oke, itu tadi video dari main lagi tentang MTech WB500. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau kalian nggak suka kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.